Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan saya Ervandi Girawan dari SVN 2 Sentul. Saya sebagai observer dan Saya Linda Setiarini dari SMPN 1 Blitar sebagai coach. Saya Eko Julianto Wibowo dari SLBN 1 Kota Blitar sebagai coach. ya, kami akan mempresentasikan hasil kami tentang tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan melaksanakan proses coaching, proses supervisi akademik melalui proses coaching dengan menggunakan alur Tirta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Ervandi. Ya, alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga kita selalu dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif tentunya, yang bermanfaat untuk kita sendiri dan untuk bangsa dan negara. Ya, kali ini kita akan mempraktikkan supervisi akademik ya, melalui pendekatan coaching. Jadi pada proses coaching nanti akan ada coach dan coach yang akan mempraktekkan proses coaching tersebut, di mana dalam kegiatan supervisi nanti akan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pra-observasi, yang kedua adalah tahap observasi, dan yang ketiga adalah tahap pasca observasi. Ya, pada tahap pra-observasi kali ini terdapat rubriknya Bu Linda yang akan Bu Linda penuhi. Tentunya jangan lupa dalam proses coaching nanti kita harus sesuai dengan acuan rubrik penilaian yang telah ditentukan ya, di mana rubriknya kemarin sudah kita bahas ya. Nah, kemudian untuk tujuan pendekatan coaching ini untuk apa ya Bu Linda ya? Untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi coach. Oh gitu, berarti untuk membantu permasalahan ya. Kemudian dengan baik. iya, tentunya dengan baik. Kemudian kompetensi mana yang akan Bu Linda kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya. Kompetensi pengetahuan Pak, dan juga yang kedua itu keterampilan coach Pak. Ya. Dalam membantu coach menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Oke. Selain itu juga memaksimalkan potensi pribadi dan profesional. Ya, bagus Bu Linda. Ya, untuk kali ini fokus yang akan saya amati Bu Linda itu adalah keterampilan, di mana nanti Bu Linda diminta untuk mengembangkan keterampilan dalam menyusun kompetensi coaching. Antara lain, yang pertama adalah presence, kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah menyusun pertanyaan yang berbobot. Ya, kemudian untuk indikator ketercapaian dari tujuan Bu Linda yang Bu Linda inginkan apa? Saya ingin ya Pak ya, untuk menyelesaikan permasalahan. Ya. Nah, selain itu juga saya untuk memaksimalkan potensi pribadi dan juga profesional. Iya, betul. Bagus sekali Bu Linda. Kemudian silahkan nanti Bu Linda dan Pak Eko sebagai coach dan coach melaksanakan proses coaching. Kemudian semoga pelaksanaan proses coaching nanti bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rubrik yang telah ditentukan. Semangat untuk Bu Linda, Pak Eko. Iya. Silahkan. Iya. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam. Sudah rasa nyaman duduknya? Alhamdulillah udah tuh nyaman.
Pak, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya sehat Bu. Ya, ya kadang agak capek ya karena kelelahan ya Bu ya. Kelelahan terus tapi sudah istirahat ya sudah sehat, sudah bugar lagi Bu. Mungkin ada kegiatan yang di sekolah yang dikerjakan ya Pak ya? Iya, ini kebetulan itu Bu, saya ini sudah banyak tugas ya Bu ya, banyak tugas kemarin dan ini ada persiapan pramuka Bu. Ya, jadi mempersiapkan semuanya, melatih untuk gerak semapur itu, kemudian untuk kekompakan dan itu ada persiapan inaugurasi di pramuka itu Bu. Pak Eko pembina pramuka? Iya, membantu. Sudah berapa lama Pak Eko di pembina pramuka? Kan sejak di sekolah itu Bu, saya udah lama. Kemarin juga KMD di Kuarcap Kota Blitar itu, kemudian saya terapkan untuk membina anak-anak ini. Banyak Iya, Pak Eko yang ikut? banyak karena kan juga Papi, putra dan putri itu kan dipilih Bu, dipilih kemudian nanti ini kan kita itu Bu, kita gembleng, kita latih untuk persiapan agar dia itu kan untuk manfaatnya pramuka kan agar anak kami di SLB itu kan mandiri Bu, untuk kemandirian anak itu. Seperti itu. Iya. Biasanya kalau jadi pembina itu juga menanamkan sosialnya ya Pak ya, karena Iya, harus betul. seperti itu ya Pak ya. Betul ya, Iya. sosialnya. Sepertinya bicarakan dengan saya, mungkin ada yang bisa saya bantu, dan ini Eko mungkin saya jelaskan bahwa ini adalah mungkin saya menjaga azas kerahasiaan, jadi nanti silahkan Pak Eko ungkapkan mungkin permasalahannya, kita sharing dan lain sebagainya. Iya, kan kemarin tuh Bu, saya kan sebetulnya kan sudah sejak lama ya Bu ya, sudah buat janjian kemarin sama Ibu ya Bu ya. Iya. Saya tuh pengen ngobrol, ini ada permasalahan Bu di kelas saya saja Bu. Ya ada permasalahan di kelas saja. Seperti itu. Kemudian Pak Eko ada suatu permasalahan. Tujuan dari kucing ini apa Pak Eko? Ya, tujuan saya ketemu Ibu itu kan agar itu Bu, permasalahan saya kan bisa teratasi, adanya solusi ya Bu ya. Karena agar pembelajaran saya ini lebih aktif lagi, karena kan selama ini anak-anak itu cepat bosan Bu dalam pembelajaran. Anak-anak itu malas, itu kan saya itu masih penasaran Bu. Ini kenapa dengan demikian? Anak itu masih malas, pembelajaran kurang aktif gitu Bu. Ya. Jadi dari selama ini pembelajaran yang dilakukan Pak Eko itu membuat anak itu tetap masih bosan gitu. Masih gitu bosan ya, dan pembelajaran kurang aktif gitu. anak-anak kurang aktif Pak Eko. Ya. Iya. Nah Pak Eko, kemudian Pak Eko, dari hal tersebut hal apa Pak Eko sudah Pak Eko lakukan itu apa saja Pak Eko? Iya, selama ini sebetulnya saya sudah menerapkan berbagai model pembelajaran Bu, kemudian sudah menerapkan metode dan saya sudah menggunakan media pembelajaran. Tetapi hasilnya tetap Bu, saya juga penasaran kenapa dengan demikian anak-anak masih malas, masih kurang aktif. Yaitu makanya saya ingin ketemu Ibu gitu Bu. Oh seperti itu. Iya. Jadi ini Bapak Eko yang sudah dilakukan ya Pak Eko. Yang pertama adalah sudah menggunakan modul pembelajaran, Iya. sudah menggunakan metode atau media yang bervariasi Pak Eko. Iya sudah. Oh, seperti itu. Nah Pak Eko, saya mau tanya, kekuatan Pak Eko dalam mencapai tujuan itu apa? Jadi hal-hal yang positif yang selain Pak Eko lakukan selain modul pembelajaran dan metode media itu apa? Ya, kekuatan saya biasanya itu Bu, kuat unggul itu penerapan membuat media pembelajaran Bu. Nanti pandangan saya dengan saya membuat media yang menarik yaitu ya, nanti diharapkan nanti siswa saya itu bisa aktif dalam mengikuti pembelajaran. Iya. Pak Eko, dari skala 1 sampai 10 kira-kira Pak Eko itu
sudah melaksanakannya itu skalanya berapa Pak Eko? Kalau Dari panjenengan nilai itu Pak? ya, kalau saat ini kalau saya nilai masih rendah Bu, masih 6. Masih 6 Pak Eko ya? Ya, karena pembelajaran saya kurang aktif. Kurang aktif. Ya, akhirnya berdampak hasil pembelajaran itu anak-anak turun, jelek itu Bu. Seperti itu. Iya. Nah, sekarang Pak Eko, dari ini yang Pak Eko telah lakukan, itu hambatan atau gangguan yang menghalang panjenengan itu untuk meraih tujuan itu apa ya Pak Eko? Hambatan untuk tujuan itu selama ini terkadang itu Bu, karena untuk apa ya, bahan itu Bu, bahan media pembelajaran itu sulit untuk beli, itu sulit terkadang. Terus kemudian anak-anaknya juga itu Bu, anaknya itu terkadang jarang masuk sekolah gitu Bu, itu hambatannya Bu. Iya. Berarti ada dua ya Pak hambatannya Pak ya? Iya. Yang bahannya media tadi, Iya. yang pertama, kemudian Iya. anaknya yang jarang masuk sekolah ya? Iya, betul Seperti Bu. itu Pak ya? Iya. Kemudian Pak Eko, strategi apa Pak Eko ya yang Pak Eko lakukan untuk meningkatkan hal tersebut Pak Eko? Iya. Yang nantinya bisa ada harapan yang untuk menaikkan tadi. Ya, saya punya pandangan Bu, strategi atau ide saya itu saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Itu dengan model pembelajaran PBL, kemudian metodenya itu tanya jawab dan penugasan. Kemudian media pembelajaran atau konten, nanti menerapkan konten, proses dan produk ya Bu ya. Yang jelas saya juga melihat kesiapan dan kebutuhan belajar anak Bu, kebutuhan belajar, gaya belajar anak. Jadi untuk media itu saya sesuaikan dengan itu, kebutuhan gaya belajar anak, visual, kemudian auditory dan kinestetik. Jadi saya membuat media yang menarik itu semua saya kemas sesuai dengan kebutuhan anak. Saya nanti menampilkan membuat media yang fokus ke visual, kemudian saya juga menyiapkan media fokus auditory dan kinestetik Bu. Nanti agar pembelajaran berdiferensiasi itu berjalan dengan aktif dengan menyiapkan konten, proses dan produknya. Iya. Sekali. Oh ya Pak Eko tadi lupa saya tanyakan. Tadi skalanya tadi 6 ya Pak Eko tadi. Nah, nah itu kira-kira ingin meningkat berapa ya Pak Eko? Harapan saya bisa 8 ke 9. 8 ke 9. Ya. Jadi dari 6 ke 8 ke 9. Ya. Baik Pak Eko, saya rasa strategi Pak Eko tadi sudah bagus, tapi kita akan bahas satu-satu. Ya. Yang pertama adalah memberikan pembelajaran berdiferensiasi dengan PBL, jawab, baik itu konten, proses ataupun produknya. Menurut Pak Eko, ini berapa persen kemungkinan untuk berhasil dalam mencapai ini berapa persen? Nanti saya dengan penerapan ini semua menerapkan dan membuat media pembelajaran dan mulai konten, proses dan produk itu nanti harapan saya bisa naik Bu, dari 6 ke 9. Jadi karena saya nanti menyuguhkan pembelajaran yang aktif, pembelajaran berdiferensiasi dengan menyiapkan konten, proses dan produk semua itu agar anak-anak itu bisa menarik. Iya. Akhirnya menjadi harapan saya hasil belajarnya bisa naik. Hasil belajar menarik. Iya. Untuk meningkat ya Pak. Meningkat. Baik. Kemudian yang kedua Pak Eko, ini bagus sekali. Ini tapi saya ingin menanyakan, seandainya Pak Eko ya, nomor 2 dari strategi panjangan nomor 2 itu yang gaya belajar. Pak Eko sudah mengetahui gaya belajar. Iya. Itu kan ada 3. Iya. Nanti Pak Eko akan membuat media yang berdasarkan gaya belajar anak. Iya. Nah, kalau seandainya kan murid Pak Eko kan bermacam-macam, saya yakin Pak Eko bisa mengatasi dan bisa untuk tahu jalan keluarnya pada masing-masing anak. Iya. Karakteristik tertentu. Nah, pertanyaan saya itu nanti bagaimana kalau misalkan ada beberapa anak itu dari hasil yang strategi nomor 2 itu terjadi hambatan Pak. Iya. Ada strategi lain Pak Eko? Iya, untuk strategi lain nanti saya itu Bu menerapkan metode lainnya Bu.
yaitu juga demonstrasi. Ya. Ya, demonstrasi. Karena dengan metode tadi kan ada tanya jawab dan penugasan ya Bu ya. Iya. Nanti saya terapkan metode pembelajaran itu dengan demonstrasi. Karena kan model pembelajaran PBL kan konteks nyata Bu. Jadi pembelajaran berdasarkan nyata itu nanti saya melakukan demonstrasi. Ini tema saya kan itu Bu, keselamatan rumah. Jadi nanti anak-anak saya bawa langsung kan di kelas saya tuh Bu, itu kan ada pintu. Ini kan terkait dengan itu Bu, materinya itu keselamatan rumah, membuka dan menutup serta mengunci pintu. Jadi nanti saya menerapkan demonstrasi langsung, saya kan bawa kunci ya Bu ya, bawa kunci sekolah, kunci kelas itu nanti saya langsung peragakan. Jadi kan tadi kan ada media itu ada banyak Bu, visual. Saya menyiapkan gambar Bu, dari gambar kan nanti kan kelihatan. Apabila yang lain itu kan dari video. Dari video saya juga menyiapkan video pembelajaran langsung agar anak-anak itu langsung menyimak, mendengarkan ya Bu ya. Kemudian yang terakhir demonstrasi Bu, kinestetik. Saya juga menyiapkan kita langsung sama anak-anak saya itu praktek Bu. Jadi langsung membuka, menutup pintu dan mengunci pintu. Jadi langsung diperagakan. Karena anak-anak itu terkadang Bu kalau tidak ada demonstrasinya, tidak ada peraga langsung memperagakan langsung itu masih bingung. Jadi langsung saya tuh dengan menerapkan metode demonstrasi. Jadi langsung saya cara membuka, menutup yang sopan. Bagaimana caranya membuka, menutup? Kan diketok ya Bu ya, diketok pintu. Jadi kadang kan khawatirnya anak-anak kan kalau keluar rumah kan tidak menutup Bu. Jadi saya jelaskan kalau tidak menutup pintu berbahaya ya Bu ya. Karena kan bisa dimasukin orang, kemudian mengambil barang ya Bu ya, itu menutup. Kemudian kalau membuka kita salam ya Bu ya, salam dan mengunci pintu agar aman, karena kan ditinggal ya Bu ya. Tuh. Berarti bisa saya perhatikan, berarti memberi contoh seperti demonstrasi itu sangat baik daripada menerapkan dan melihat video aja ya. Jadi langsung demonstrasi, langsung praktek. Ya Pak. Saya rasa bagus sekali Pak ya strategi yang sudah Bapak buat tadi juga ya. Kemudian Pak Eko berapa lama Pak? Kira-kira Pak Eko melaksanakan strategi yang dibuat itu Pak Eko? Saya optimis bisa menyiapkan 1 minggu Bu. 1 minggu ya? Ya. Kemudian Pak Eko, siapakah yang membantu Pak Eko? Mungkin ada Bapak Ibu atau bagaimana dalam melaksanakan strategi itu Pak Eko? Ya, yang jelas saya berkolaborasi Bu dengan rekan sejawat guru. Di samping kelas saya itu ada Pak Wahyu, Pak Basma, Pak Dica, semuanya. Karena kan kalau kita tanpa bantuan teman-teman kita sulit ya Bu ya untuk menerapkan pembelajaran. Kita bekerja sama, kolaborasi dengan warga sekolah semuanya Bu, agar saya bisa terbantu dan bisa menerapkan pembelajaran ini dalam membuat media. Dan kan itu kan banyak Bu yang dibuat itu, jadi harus kerjasama. Saya rangkum ya Pak Eko ya. Iya. Tadi Pak Eko tadi mengalami masalah, anaknya tadi kurang memperhatikan dalam pelajaran, mungkin cepat bosan tadi ya Pak ya. Iya. Ya Pak Eko sudah melaksanakan modul pembelajaran, kemudian juga menggunakan metode media yang juga baik, dan Pak Eko sudah bagus strateginya tadi. Yang pertama adalah diferensiasi dan sebagainya. Oke Pak Eko, selanjutnya Pak Eko, komitmen apa yang Pak Eko lakukan dalam mewujudkan hal tersebut? Komitmen saya secepatnya Bu, saya bergerak membuat untuk menyiapkan pembelajaran ini. Karena saya harus merubah, karena kan selama ini pembelajaran saya kurang aktif. Kalau saya tidak bergerak, tidak merubah, nanti bakalan terus begini. Makanya makanya saya kepingin ketemu Ibu. Akhirnya dengan saya punya ide tadi ya Bu ya, untuk strategi saya itu nanti komitmen saya segera untuk melaksanakan. Ya. Bagus sekali Pak Eko. 1 minggu. 1 minggu ya. Nah, kemudian rencana tindak lanjut apa Pak Eko yang Bapak lakukan dari permasalahan tadi? Ya, saya secepatnya membuat media pembelajaran dulu, kontennya ya Bu ya. Kontennya, kemudian saya merancang proses dan produk. Karena kalau saya
segera ini konten ini Bu, menyiapkan media ini, gambar, kemudian saya mengambil teks video dulu, video pembelajaran, dan saya menyiapkan untuk kinestetikan untuk langsung bergerak untuk demonstrasi. Saya melihat dulu kelas saya apakah sudah ada kuncinya, apakah handle-nya itu semua normal ya Bu ya, karena untuk pelaksanaannya itu di prosesnya itu Bu. Ya. Berarti pada intinya Pak Eko ingin menyelesaikan permasalahan itu segera ya segera. Pak Eko? Dengan strategi yang tentunya tadi Pak Eko sudah sampaikan tadi. Iya Bu. Dan juga berkolaborasi dengan teman dari sejauh waktu. Iya Bu. Baik Pak Eko, bagaimana perasaan Pak Eko setelah bercerita kepada saya? Alhamdulillah Bu, sudah lega, sudah ketemu Ibu, akhirnya saya ada pencerahan untuk melaksanakan strategi ya Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga nantinya Pak Eko bisa menyelesaikan tadi, dan saya tunggu kabar baiknya Pak Eko ya, seminggu lagi tadi ya. Iya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Ya. Ya, bagaimana perasaan Bu Linda tadi pada saat melaksanakan proses coaching? Saya merasa senang Pak, karena sudah melaksanakan coaching dengan baik. Oh iya. Kemudian bagaimana Bu Linda menilai performa dalam kompetensi tadi? Sudah Pak, menurut saya, karena sudah menghadirkan 3 kompetensi Pak. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian kedua itu memberikan bot, dan yang ketiga benar, dan juga sudah melalui alur tirta. Oke, bagus. Kemudian apa yang membuat Bu Linda menilai demikian kira-kira? Saya menilai kompetensi yang saya lakukan sudah, kemudian mulai dari penuh, memberikan bobot, dan juga pendengaran aktif. Nah, kemudian tadi saya juga sudah mengalami. Ya, bagus. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, Bu Linda? Silakan ya. Pak. Saya tadi mengamati Bu Linda sudah melakukan proses coaching dengan baik, tentunya sesuai dengan alur tirta, di mana di situ ada tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tindak lanjut. Itu sudah rencana dan tanggung jawab itu tadi sudah Bu Linda terapkan pada proses coaching tadi. Kemudian area kompetensi yang dikembangkan Bu Linda tadi sudah baik, di mana sudah mengembangkan kompetensi keterampilan yang saya ungkapkan pada saat observasi tadi. Bu Linda sudah menerapkan kehadiran penuh atau Pisces, kemudian pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan yang aktif. Terus kemudian itu merupakan lebih dari standar yang telah kita tentukan yang menjadi rujukan kita. Kemudian rencana tindak lanjut apa yang ingin disampaikan oleh Bu Linda dalam proses coaching ini? Saya selalu bisa mengembangkan keterampilan coaching saya Pak ya. Meliputi 3 kompetensi tadi ya Pak, tentunya dalam membantu mengembangkan kompetensi ini dan profesional dengan saya. Iya, seperti bagus, itu Pak. Bagus. Kayak kompetensi yang kompetensi keterampilan tadi ya Bu ya, yang termasuk alur tirta tadi Pak ya. Dari diskusi kali ini, apa sudah terbayang di benak Bu Linda mungkin apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan lagi performa di area kompetensi yang Bu Linda kembangkan tadi? Saya akan tetap itu Pak, berusaha meningkatkan keterampilan coaching, menguasai 3 kompetensi tadi Pak, kehadiran penuh, kemudian juga memberikan pertanyaan berbobot dan aktif, dan tentunya sesuai dengan alur tirta ya Pak ya, tujuan, identifikasi, kemudian rencana juga. Ya, bagus sekali Bu Linda, bagus sekali. Mungkin sebelumnya adakah kendala dalam melaksanakan proses coaching tadi? Insya Allah sementara tidak. Tidak ada ya.
Sudah bagus berarti. Ini cuma tadi agak nervous. Iya, mungkin agak tegang ya. Agak tegang. Ya, harusnya yang tegang itu coachnya. Pak Eko itu yang sering tegang itu biasanya. Ya. Cuma ada ketakutan gini Pak. Iya. Bisa nggak malah menyelesaikan masalah? Iya, oh. Apalagi Gitu. dengan teman sebaya. Iya. Benar Bu Linda. Terkadang kita ya juga perlu nervous, tegang itu wajar karena kita sebagai manusia. Ya. Baik Bu Linda, hasil supervisi ini akan saya catat dan saya masukkan ke form supervisi akademik. Kemudian sebagai penutup, mungkin Bu Linda, apa yang Bu Linda dapatkan dari supervisi akademik melalui pendekatan coaching sesuai dengan alur kita kali ini? Ya. Saya bisa Ya. kemudian itu saya bisa maksimalkan potensi individu dan juga Bagus. profesional yang dimiliki oleh Kuci Pak Eko itu ya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, saya bisa mengembangkan keterampilan Pak untuk itu ya Pak ya dalam proses Kuci dengan melakukan kegiatan penuh, memberikan pertanyaan bobot dan juga mendengar. Ya, bagus sekali. Dan tentunya bertapa. Ya, bagus sekali Bu Linda. Bagus sekali. Semoga Bu Linda terus berlatih proses coaching, semakin meningkatkan skill dalam proses coaching selanjutnya, dan semoga nanti bermanfaat bagi Bu Linda sendiri dan bagi coach yang akan menjadi coach Bu Linda yang akan Bu Linda bantu dalam menyelesaikan permasalahan. Ya. Terima kasih Bu Linda, Pak Eko sudah melewatkan waktu untuk bertemu dengan saya pada kegiatan supervisi akademik kali ini. Semoga kegiatan kali ini juga bermanfaat bagi kita dan bagi semuanya, dan bila ada salah kata dari kami hanya manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.